Tuhan yang ada ikut ibadah secara online. Shalom semua dan shalom buat kita semua di tempat ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Untuk menghemat waktu, kita langsung aja. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan beritahukan bagi setiap kehidupan kita. Dimana hari ini tema saya itu adalah melangkah dalam penyertaan Tuhan. Maka saya bilang tadi, saya dengar lagu ini langsung terdiam. Kok semuanya hampir diwakili gitu dengan nyanyi ini, gitu ya. Ulangan pasal 31 ayat 6. Kita mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 dan yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua begini. Ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kata jangan ini diulang kembali. Artinya ada sesuatu yang membuat manusia itu bisa mengalami ketakutan. Apalagi kita memasuki tahun 2022 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak bisa lagi berkata bahwa hari ini adalah hari yang santai. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana penggenapan demi penggenapan firman Tuhan itu semakin dinyatakan. Ketika kita di awal tahun mendengar kabar ada varian baru, belum lagi berapa hari yang lewat kita menikmati goncangan. Gitu kan, kita menikmati. Saya dari lantai 3 saya pikir ada apa nih? Goyang semua. Apakah saya lagi sakit atau gimana gitu kan? Tapi yang pastinya Tuhan ingatkan kita supaya di saat kita menjalani hari-hari ke depan, jangan takut. Kenapa? Karena ketakutan, saya katakan, adalah virus yang mematikan. Karena ketika ketakutan mengendalikan manusia, ketika ketakutan itu senantiasa mengambil alih kehidupannya, maka dia senantiasa akan putus asa. Maka di saat manusia itu putus asa, maka dia tidak mempercayai Tuhan. Di saat dia tidak mempercayai Tuhan, maka dia menghujat Tuhan, hilang dari Tuhan. Saya katakan ini adalah strategi si jahat bagi manusia supaya manusia meragukan siapa yang dia sembah. Saya ulangi sekali lagi. Ketakutan adalah strategi iblis untuk membuat manusia meragukan siapa yang dia sembah. Jikalau engkau meragukan siapa engkau sembah atas hari esokmu, atas masa depanmu, maka sesungguhnya engkau sedang digiring, sedang dibawa kepada zona di mana engkau akan menjadi pribadi yang tidak percaya dengan Tuhan.
Semua orang pasti punya masalah. Siapa yang gak punya masalah? Boleh angkat tangan. Termasuk yang lagi ngomong ini, pasti punya masalah. Tetapi lewat masalah yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya memproses kita untuk senantiasa semakin hari semakin berharap kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Ini yang luar biasa. Makanya di saat respon kita yang benar di hadapan Tuhan, ketika kita diproses, kita akan berkata, Tuhan Engkau baik. Gak gampang ngomong Tuhan Engkau baik itu. Saya katakan gak gampang dalam realita. Di saat engkau mengalami kesakitan dalam hidupmu, apa engkau gampang berkata Tuhan itu baik? Makanya ada tokoh Alkitab yang luar biasa. Saya katakan Ayub, dia katakan kepada istrinya, apakah kita harus menerima hal yang baik, yang jahat tidak? Ini adalah suatu ungkapan iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena manusia gampang bersyukur ketika mengalami hal-hal yang baik, tetapi ketika mengalami hal-hal yang kurang baik dalam hidupnya, belum tentu mampu bersyukur. Saya katakan belum tentu mampu bersyukur. Tapi ketika dalam zona yang nyaman, sesuatu yang diharapkan, diinginkan, didapatkan, itu mudah bersyukur. Manusia mau endingnya saja dari Tuhan. Manusia mau janjinya Tuhan. Tetapi manusia maukah mengalami prosesnya Tuhan? Saya katakan tahun 2022-nya adalah tahun pemurnian. Pemurnian kasihmu ke hadapan Tuhan. Sama ketika Yesus bertanya pada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Petrus, apa engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Tapi ketiga kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nangis. Kasih agape. Amin. Yang menyentuh setiap hati kita, yang membawa setiap pribadi kita, sehingga di mana mulut kita akan berkata, Engkau Tuhan yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, semuanya mendatangkan kebaikan. Ini yang luar biasa. Makanya diingatkan dalam setiap kehidupan kita, sama ketika Yosua akan dipercayakan membawa setiap pribadi bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yang pertama kali Tuhan katakan, jangan takut. Hello. Ini dahsyat, saya katakan, jangan takut, karena kita akan mendengar hal-hal yang negatif untuk jauh ke depan ini, dan kita akan melihat hal-hal yang buruk untuk ke depan ini. Tetapi yang satu yang pasti, respon kita ketika kita benar, kita akan berkata, Engkau Tuhan yang baik dalam hidupku. Amin. Ini yang Tuhan mau. Saya saat terpuruk ini, firman Tuhan ingatkan. Jadi mengajarkan saya juga. Kalau tante pasti tahu banyak, ya tante, nggak perlu saya cerita. Di saat di titik Tuhan hanya ingatkan, jangan takut, jangan tawar hati. Ini yang Tuhan mau bagi saya dan saudara, bagi kita semua yang ikut ibadah hari ini, baik itu ada di tempat ini maupun online, bahkan yang akan nonton video ini, kita sama-sama berkata, kami tidak takut karena Engkau yang menyertai kami. Seperti nyanyi tadi, karena Tuhan yang menyertai setiap kita. Karena yang menyertai kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia yang Maha Kuasa. Itu yang Tuhan mau. Selanjutnya saya ingin sampaikan sesuatu hal begini. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Tanpa penyertaan Tuhan, kita akan jadi bulan-bulannya setan.
Why? Kenapa? Bulan-bulanan. Karena kita bukan manusia super. Kita punya titik kelemahan. Kita punya keterbatasan. Karena itu kita perlu Tuhan yang senantiasa menguatkan, menopang hidup saya dan saudara. Kita ini nggak manusia super. Hamba Tuhan juga manusia. Saya juga manusia, sama seperti saudara. Bahkan seorang Elia yang dipakai luar biasa pun pernah mengalami ketakutan, kecemasan, dan sampai tawa lagi. Dan ingin rasanya mau mati. Tapi di saat Tuhan hadir, di situ ada kekuatan. Amin. Apa yang dimaksud dengan pengertian bahwa Tuhan yang menyertai kita? Pertanyaan di dalam diri kita, apa sih? Kita kan sering dengar Tuhan menyertai, Tuhan yang menyertai. Apa sih yang dimaksud dengan Tuhan yang menyertai kita? Apa yang dimaksud dengan Immanuel itu dalam diri kita? Poin yang pertama, pemahaman yang saya dapatkan menurut Amri Effendi Nababan, penyertaan Tuhan itu yang pertama adalah bahwa kita adalah milik Tuhan. Ini yang pertama. Sama halnya ketika seorang ayah, seorang ibu menyertai anaknya karena dia sadar itu miliknya, anaknya, kepunyaannya. Amin. Karena saya dan saudara adalah milik kepunyaan Tuhan, kita disertai. Bahkan dikatakan dia yang memegang kita, dia yang menggendong kita, dia yang menopang kita. Oh, haleluya. Karena saya dan saudara miliknya. Ini harus kita pahami. Mengapa Tuhan sertai saya? Karena saya miliknya Tuhan. Karena saya miliknya Tuhan, saya berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang selanjutnya, mengapa Tuhan sertai saya dan saudara? Yang kedua, karena Tuhan sayang pada kita. Coba, maukah saudara melangkah dengan orang yang saudara benci? Logika. Kira-kira mau apa? Gondok benar ya? Dia lagi. Benar kan? Tapi kalau dengan orang yang dikasihi, orang yang dicintai, melangkah bersama. Oh, hidup ini milik kita berdua, yang lain yang pada numpang. Gitu kan? Yang lainnya pada senyum. Mungkin pengalaman kali ya. walaupun pakai masker, mimik wajah senyum itu kan akan kelihatan dengan raut wajahnya. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Ini harus sadari dulu. Saya disertai Tuhan karena Tuhan sayang saya. Karena dia sayang dengan saya, Tuhan tidak mau saya terhilang dari hadapannya. Itu yang perlu kita harus pahami dulu. Mengapa? Pemahaman kita tentang penyertaan Tuhan itu sendiri. Makanya yang selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan Tuhan yang menyertai? Yang paling penting, yang poin ketiga, supaya saya dan saudara ada di mana Tuhan berada. Supaya saya dan saudara ada di mana Tuhan berada. Di manakah tempatnya? Di dalam kekekalan yang abadi, di tempat yang mulia, surga. Di mana Tuhan berada, saya dan saudara ada di tempat itu. Ini harus kita mengerti bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara karena Tuhan mau saya dan saudara ada di mana Dia berada.
Ini yang luar biasa. Maka ketika kita memahami, mengerti apa yang dimaksud penyertaan Tuhan, maka kita tidak akan takut dalam melewati hari-hari ke depan ini. Amin. Sehingga kita akan berkata, walaupun badai topan melanda, aku akan berkata, Tuhan, Engkau baik. Ini yang luar biasa. Saya katakan ini yang luar biasa dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang saya mau sampaikan begini. Dalam setiap hidup kita, ketika kita dikasihi Tuhan, di saat saya dan saudara dikasihi Tuhan, maka Dia akan melatih saya dan saudara untuk tetap kuat. Ini yang kita nggak banyak tidak mengerti, tidak pahami. Di saat Tuhan sedang melatih kita, kita selalu sering mengeluh, bersungut-sungut, bahkan kadang-kadang mencari kambing hitam untuk membenarkan apa yang kita alami. Pertanyaannya dalam hidup ini, mengapa saya dan saudara itu harus disertai Tuhan? Mengapa? Why? Karena Tuhan tahu kita tidak mampu melewati hari demi hari. Karena setiap manusia punya kelemahan dan keterbatasan. Dia tahu saya dan saudara ini punya kelemahan. Saya dan saudara ini bukanlah manusia super. Bahkan seorang nabi yang dipakai luar biasa pun pernah mengalami momen di mana dia takut, dia tawar hati, dan ini rasa mati. Makanya saya katakan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah keluar dari cover perlindungan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam setiap pribadi saya dan saudara. Mengapa saya dan saudara harus disertai Tuhan? Supaya saya dan saudara tidak mengalami namanya tadi di ayat pokok kita, tawar hati. Next. Itu udah lewat dari tadi. Ya, nggak tahu di sini nampak atau tidak ya. Oke. Kalau yang tadi itu foto mama saya. Supaya kita tidak mengalami tawar hati. Yang menjadi pertanyaan, apa sih tawar hati? Tawar hati adalah salah satu sifat perasaan seseorang tidak memiliki rasa apa-apa, hampa, tidak memiliki gairah hidup. Orang yang tidak memiliki gairah hidup, tidak memiliki semangat hidup, maka dia senantiasa akan, kalau ketemu dengan orang, kita kadang-kadang sampai melihat wajah itu pun jadi sedih. Kalau sudah tawar hati, saya katakan kalau sudah tawar hati, makanya banyak mengalami. Ketika kita melihat berita, ketika kita mendengar berita, kenapa mereka bunuh diri? Karena nggak ada semangat hidup lagi, hilang pengharapan. Makanya firman Tuhan katakan pengharapan di dalam Tuhan ada kepastian. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan ada janji yang real bagi setiap orang yang mengasihinya. Ini yang Tuhan mau.
Supaya saya dan saudara itu jangan mengalami tawar hati. Kalau sudah tawar hati, maka jadi putus asa. Jikalau engkau sudah mengalami tawar hati, solusinya hanya satu. Datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya. Dia akan memberi jawaban dari setiap persoalan hidup kita. Datang kepada Tuhan. Amin. Saya katakan datang kepada Tuhan. Gak usah malu-malu, gak usah sungkan. Jika engkau mau menangis, nangis saja. Sebab firman Tuhan katakan, Alkitab mencatat air matamu ditampung, ditaruh dalam kirbatnya. Ada daftar namamu tertulis dalam kirbatnya. Jangan engkau berkata, aku ini laki-laki, cengeng kalau nangis. Bukan, saya katakan di saat kita menangis, sesungguhnya itu melepaskan beban di hati. Jangan tahan kalau engkau mau menangis. Secara psikologi katakan, di saat orang menangis, sesungguhnya dia sedang melepaskan beban di dalam hati. Kalau itu menumpuk, akhirnya sakit hati, pahit. Kalau sudah pahit, maka pikirannya hanya satu, negatif tentang yang lain. Negatif. Itu dampaknya. Apapun diperbuat orang, sebaik apapun dengan dia, pasti nilainya negatif. Curiga dulu. Benar atau betul? Benar atau betul? Benar atau betul? Oh, masih ada orang. Yosua pasal 1 ayat 9, begini firman Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oh, dahsyat. Kemanapun engkau pergi, ke tempat sesuatu yang tidak kau harapkan pun Tuhan menyertai. Jikalau engkau dipercayakan masuk dalam pelayanan seperti yang tidak engkau harapkan, yakin dan percayalah, kalau Tuhan yang menyertai, padang gurun dijadikan taman Eden. Saya katakan padang gurun Tuhan jadikan taman Eden. Kalau Tuhan yang menyertai. Jadi nggak ada istilah lagi tempat basah, tempat kering. Kan ini sering kali kan, wah pelayanannya tempat basah, pelayanannya tempat kering. Kalau yang sudah menikmati pelayanan pasti ngerti maknanya ini. Mau tempat kering, mau tempat basah, kalau kita mengasihi Tuhan, semuanya sama saja. Amin. Saya katakan semuanya sama saja, sesuai dengan karunia dan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kita ini semuanya Tuhan pasti pakai, seturut dengan karunia dan talenta yang Tuhan percayakan, di mana Tuhan tempatkan kita. Sesungguhnya kita di situ untuk melayani. Baik itu dalam dunia marketplace, Tuhan percayakan. Lewat apa? Mungkin engkau berkata, aku nggak tahu firman. Lewat gaya hidup. Lewat gaya hidup. Saya katakan, penginjilan yang efektif itu bukan hanya bicara tentang firman, tapi lewat gaya hidup. Di mana firman yang engkau hidupkan, orang melihat Kristus yang ada dalam diri. Ini yang saya katakan yang luar biasa.
Orang yang tawar hati atau patah hati tidak akan melihat atau memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Orang yang tawar hati akan dikuasai dengan namanya spirit kecemasan. Orang yang tawar hati dikuasai dengan kekecewaan. Jikalau engkau mengalami tawar hati, cepat-cepatlah pemulihan. Cepat-cepat tobat. Amin. Selanjutnya dikatakan, mengapa kita harus disertai Tuhan? Dari ayat pokok kita dikatakan, jangan spirit ketakutan mengendalikan pikiran dan hati saya dan saudara. Jangan spirit ketakutan itu mengendalikan. Secara manusia pasti ada yang namanya takut. Tetapi yang menjadi persoalan ketika ketakutan itu mengendalikan pikiran dan hati saudara. Siapa yang nggak takut kalau gempa? Kayak kemarin pada lirik tuh, gitu kan, cicing. Jangan-jangan bangunan roboh, kayak gitu kan? Itu lumrah sebagai manusia. Yang saya maksud di sini adalah jangan sampai spirit ketakutan mengendalikan pikiranmu, hatimu. Itu yang salah. Kenapa? Ketakutan adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang dipicu oleh persepsi negatif yang nyata atau dibayangkan sehingga akan jadi depresi dalam menjalani hidup. Kalau orang ada depresi itu stres, setelah stres, setelah stroke, stop, maka dia akan dapat gelar S3. Stres, stroke, stop, S3. Kalau udah depresi kan, ya cepat diobati, maka Anda dapat gelar S3. Mau dapat gelar S3, ini bahaya. Yang maksud saya ini bukan dalam dunia akademis ya. Nanti dibilang, apa-apa bilangnya bahaya dapat S3. Kalau gitu saya nggak kuliah. Salah lagi kan. Saya juga kuliah, udah selesai, puji Tuhan. Kan gitu. Udah wisuda, puji Tuhan. Selesai wisuda, selesai bikin tesis, ujung-ujungnya rambut pun rontok. Inilah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jangan ketakutan yang mengendalikan. Kenapa? Karena orang yang mengalami ketakutan tidak akan mengalami mukjizat Tuhan. Sama seperti firman Tuhan yang lalu. Ketika Yesus menyampaikan kepada murid, engkau yang mengasih makan, ketika mereka membawa kepada Tuhan, maka mukjizat terjadi. Karena mereka nggak takut. Kenapa? Karena yang disembah. Amin. Karena yang disembah. Kalau engkau memahami, mengerti sosok siapa yang engkau sembah, maka engkau tidak akan dikuasai namanya spirit ketakutan. Mukjizat demi mukjizat engkau akan alami dalam perjalanan hidup ini. Kenapa? Karena di akhir zaman orang akan banyak mati bukan karena penyakit, tapi mati karena ketakutan. Injil Lukas pasal 21. Saya baca ayat 28. Ini Injil 21 ini agak menarik. Saya bacakan buat kita. Ini penggenapan firman Tuhan yang akan ke depan. Kita akan melihat hal-hal ini. Injil Lukas pasal 21. Saya bacakan ayat 25. Sampai 28 aja. Oke. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Gempa laut.
26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Mati karena ketakutan karena kecemasan. Cemas apa? Semua hal. Mendengar berita, lihat berita, belum terjadi, sudah ketakutan. Kan gitu kan? Berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Haleluya. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai, perhatikan garis bawah ini. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Artinya kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Amin. Jadi orang di akhir zaman ini banyak mati bukan karena, saya katakan bukan karena hanya penyakit saja lagi, tapi karena ketakutan yang menguasai pikiran dan hatinya. Tuhan mau supaya hidup saya dan saudara jangan dikendalikan ketakutan. Kalau burung pipit aja Tuhan pelihara, saya dan saudara pasti jauh dipelihara. Saya katakan kalau burung pipit aja Tuhan pelihara, saya dan saudara pasti jauh lebih. Saya katakan jauh lebih Tuhan pasti pelihara. Apa yang kau takuti? Masa depanmu, jodohmu? Karena di akhir zaman ini juga akan banyak terjadi. Karena takut tidak dapat jodoh, akhirnya apa yang ada pun jadi, sehingga jual iman. Saya hanya tegaskan, jangan jual imanmu. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Amin. Orang yang dikuasai ketakutan, tidak memiliki harapan, mudah putus asa, merasa tertolak. Merasa tertolak. Kalau engkau merasa tertolak, saya katakan engkau sedang dikendalikan ketakutan. Jikalau engkau merasa tertolak dalam lingkunganmu, tertolak dalam suatu hubungan, tertolak dalam kondisi, saya katakan sekali lagi, sadarilah bahwa engkau sedang dikendalikan ketakutan. Karena Tuhan memberi roh keberanian bagi saya dan saudara. Orang yang dikuasai ketakutan stagnasi karena terintimidasi akan masa lalu. Ini cara iblis. Dirimu dulu begini. Akhirnya kita lihat tuh, aku nggak layak. Loh, Tuhan kan sudah layakkan saya dan saudara. Amin. Saya sebenarnya kurang setuju kalau ada doa, Bapak, kami nggak layak di hadapanmu. Sambil nangis lu, Tuhan mungkin bilang, Tuhan, percuma gua mati di kayu salib untuk melayakkan engkau jadi anakku. Loh, sebenarnya engkau sedang didominasi oleh masa lalumu tanpa kau sadari. Karena iblis itu, saya katakan, seperti singa ompa yang sedang menakut-nakuti engkau, dipakai masa lalu burukmu supaya engkau terhilang dari Tuhan. Makanya engkau tidak akan mengalami pertumbuhan iman, tidak mengalami pertumbuhan pengenalan lebih dalam lagi akan siapa yang kau sembah. Orang yang dikuasai spirit ketakutan, endingnya tidak akan mengalami dan menikmati janji Tuhan.
orang yang dikuasai spirit ketakutan tidak akan mengalami dan menikmati janji Tuhan. Kenapa? Karena dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 22, saya bacakan buat kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Makanya yang tadi saya bilang, iblis pakai masa lalu kelam untuk mengintimidasi engkau supaya engkau terhilang dari Tuhan. Di ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta ketika kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan perbuatan apa yang berkenan kepadanya. Oh dahsyat. Kita memperoleh, kita menikmati janji. Oh dahsyat. Saya katakan dahsyat. Kenapa? Karena kita menuruti segala perintahnya. Makanya hal yang menarik dalam hidup saya dari sosok yang namanya Raja Daud. Jika engkau merasa seperti Daud, engkau dikucilkan, engkau tidak dianggap, engkau disakiti dan dihina, sesungguhnya engkau sedang digiring di bawah Tuhan untuk menikmati janji Tuhan, di mana engkau diangkat naik ke level lebih lagi, dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, dari kepercayaan yang satu dipercayakan dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Amin. Oh ini yang dahsyat, saya katakan dahsyat. Makanya dikatakan dalam Mazmur 23:4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jika kita sudah songong, mulai sombong, ada peristiwa yang senantiasa akan mengajari kita untuk tetap rendah hati, untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita terus diliputi namanya kesedihan. Dia beri sukacita, firman-Nya yang menghibur dan menguatkan saya dan saudara. Amin. Sama dengan Raja Daud. Ketika dia mengalami kesesakan, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Oh, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini yang Tuhan mau. Dan yang terakhir, next, ini kata-kata yang terakhir. Saya kasih foto anak saya. Kalau di belakang tuh ada foto anak saya, ada kata-kata ini yang menarik buat saya. Proses Tuhan adalah cara Tuhan untuk memberikan yang terbaik dari yang baik bagi orang yang dikasihinya. Proses Tuhan mengajari kita melihat dengan mata iman, dengan caranya Tuhan. Oleh karena itu jangan takut. Amin. Jangan takut. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Di saat badai yang menerpa dalam kehidupan kami, Tuhan, kami tetap kuat di dalam Engkau. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menguatkan kami. Haleluya. Thank you, Lord. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menegur, mengingatkan, mengajar setiap hidup kami. Bahwa kami tidak akan takut sebab Engkau yang menyertai kami. Kami tidak akan mengalami tawar karena Engkau ada beserta kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa memulihkan setiap hidup kami. Dan kami berkata, Engkau Bapa yang baik. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita mengenal firman Tuhan. Pada saatnya kita akan persiapkan